Hai guys, jumpa lagi di Bisikan Hati, bincang asik dengan hati. Kali ini kita kedatangan tamu seorang anak muda, ya anak muda, anak muda yang kreatif, keren dan memberikan inspirasi. Siapa lagi kalau bukan Bang Royan James Simbol. Halo. Apa kabar nih? Baik. Aku manggil apa nih anaknya? Panggil Roy aja. Panggil Roy aja. Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat, Baik. Usaha lancar ya? Lancar. Iya. Jadi Bang Roy ini kalau misalnya belum pada tahu yang punya owner dari Tepi Kopi. Ini Tepi Kopi ini keren banget. Ceritain dong Bang, ini bagaimana sih awalnya dari Tepi Kopi? Aku taunya tuh dulu aku nggak tahu ya tahun berapa. Tepi Kopi itu kayaknya masih yang ini kan, masih yang lebih ke take away Iya, betul. take away masih kecil ya, Iya. ukurannya masih kecil. 3x3, iya. 3x3 ya. Betul. Nah, terus sekarang tuh udah luar biasa, udah renovasi lagi. Iya, betul. Emang bagaimana sih ceritanya? Dari Jakarta, kita balik dari Jakarta ke sini. Itu lagi karena Covid kali ya, karena Covid. Terus tidak mendapat kebutuhan makanan. Tidak mendapatkan yang kita butuhkan lebih tepatnya. Contohnya, nyari aglio kemana nih? Iya, di sini nggak ada gitu. Iya. Yang mana harus ketuk-ketuk. Berarti pertama kali tuh Tepi tuh di tahun 2020. 2020 Maret pas tanggal waktu 17. Covid. Iya, betul. Benar-benar boomingnya Covid. Itu kan keren banget di saat orang bener kan kalau kita waktu itu kan kalau Covid itu kayaknya orang pada terpuruk secara ekonomi juga. Oh gitu ya? Loh iya dong. Iya. Secara Ekonomi ya. Ekonomi terpuruk, ya kan? Iya. Tapi justru di situ mulai bisnis Betul. kopinya, Tepi Kopinya itu. Ya, 14 Maret 2020. Nah itu. Iya. Kok bisa sih? Itu dia. Jadi itu saya kan perantau ya. Asli Jawa, terus pindah ke sini, tinggal di rumah orang tua. Jadi banyak hal yang harus dijaga gitu. Dari ekonomi, lingkup semuanya. Dan terutama lagi itu kebutuhan kita. Jadi nyari burger kemana nih? Nyari spaghetti kemana nih? Gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, yaudah gini aja lah, itu kan ada gudang tuh di depan punya si mama, kita pakai aja lah gitu. Itu kan gudangnya 3x3 lah, persis 3x3. Tapi memang rencananya bakal stay di sini atau cuman sekedar sudah stay, karena harus mengelola toko sebenarnya, tokonya si orang tua. Jadi karena itu lagi, jadi akhirnya yaudah cobalah bukalah, kalau laku ya puji Tuhan, kalau enggak ya buat kita ngumpul aja makan bareng. Jadi dari gudang. Jadi itu gudang barangnya orang si papa mama, jadi kayak gula, sabun di situ akhirnya. Akhirnya kita pindahin, kita rombak jadi kayak cafe, kita launching. Ya akhirnya ternyata kok di luar ekspektasi ya gitu, maksudnya kayak orang datang ya gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kebentuklah itu gitu. Akhirnya tambahin lagi gitu jadinya gitu. Ternyata mungkin lebih ke menjawab kebutuhan orang yang di sini. Dan lagi mungkin gini kali Kasan, pada saat kita buka itu mahasiswa semua balik ke sini. Benar. Pas itu momennya mahasiswa semua harus balik, perantau harus balik. Dan nah, jadi target kita adalah sebenarnya wisatawan balik semua kan. Jadi targetnya dari Tepi itu adalah wisatawan sebenarnya. Jadi wisatawan yang datang ke Samosir, yang mereka yang susah mendapatkan makanan yang ya sesuai lidah mereka. Nah, itu sebenarnya akhirnya. Tapi karena Covid itu wisatawan kan balik semua nih. Iya, karena kan memang tidak ini ya, maksudnya tidak ada pengunjung wisata dibuat sini dan setiap negara kan mengharuskan balik kan sebenarnya ke negara masing-masing. Karena Covid akhirnya mahasiswa semua balik ke sini. Akhirnya kita komunikasi, gimana nih, bertahan nggak nih? Karena targetnya udah nggak nyampe nih gitu. Akhirnya targetnya wisatawan. Betul. Mereka balik kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa lah, jalanin aja gitu. Stok barang kan udah ada, jalanin aja. Ternyata jadinya si mahasiswa ini yang
masuk ke pengunjung utama kita saat itu. Oke, jadi bergeser ya, Iya. positioningnya bergeser dari wisatawan ke jadi mahasiswa mungkin mahasiswa sudah di luar Samosir sudah mencicipi makanan yang enak-enak kali ya. Iya. Nah, pas mereka balik ke Samosir tidak menemukan itu selama 1 tahun, akhirnya pas kita menyajikan, oh ini ada nih di sini, akhirnya menjawab kebutuhan mereka juga jatuhnya. Wah, gitu. keren. Tunggu, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita lihat dulu profil dari Bang Roy. Terinspirasi dari coffee shop di Jakarta, Tepi Coffee yang berada di kota Pangururan ini awalnya dibangun dengan ukuran yang cukup kecil. Namun sekarang, sekalipun terlihat sempit, sebenarnya Tepi Coffee cukup luas karena bentuknya yang memanjang ke belakang. Dengan dekorasi ala rumahan, tempat ini berhasil menciptakan suasana hangat dan nyaman bagi para pengunjungnya. Berbagai area di dalamnya didekorasi dengan sofa, kursi, rak buku, dan hiasan lainnya, menciptakan kesan harmonis yang mengingatkan pada kenyamanan rumah sendiri. Setelah memasuki area dalam yang hangat, pengunjung akan menemukan spot yang paling instagramable di area outdoor, terutama sofa yang terletak di ujung tempat tersebut langsung menghadap Danau Toba. Keindahan alam yang memukau memberikan nilai tambah bagi mereka yang ingin menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan panorama yang mempesona. Adapun pemilik dari Tepi Coffee ini bernama Roy James, seorang pria warga Jakarta asal Samosir. Setelah menikah, Roy James dan istrinya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman Roy dengan tujuan melanjutkan usaha ayahnya. Pada tahun 2021, mereka berdua memulai petualangan baru dengan mendirikan Tepi Coffee, sebuah coffee shop yang menjadi salah satu tempat terfavorit untuk menikmati kopi di Pangururan. Di Tepi Coffee, para pengunjung dapat menemukan berbagai macam kuliner dan minuman yang lezat. Antara lain ada lotus cake, tiramisu, dan surprisingly sebagai pilihan makanan penutup. Sementara untuk minuman tersedia ice coffee latte, ice lemon tea, ice lychee tea, dan coklat yang memanjakan lidah. Jika kamu penasaran, jangan ragu untuk mengunjungi Tepi Coffee. Di sana, kamu akan merasakan kehangatan dan kenyamanan layaknya berada di rumah sendiri. Selain itu, kamu juga dapat menikmati keindahan alam yang menakjubkan sambil menyeruput secangkir kopi. Tepi Coffee benar-benar menjadi tempat yang keren untuk menikmati pengalaman ngopi di Pangururan. Oke, lanjut Bang. Nah, kalau konsepnya itu dia lebih kemana ya sih Bang? Ke kopinya? Ke kopinya kah? Atau ke makanannya? Kalau kita sebenarnya lebih ke makanannya, western food kan jatuhnya. Kalau kopi kita memang pakai kopi Samosir tapi tidak terlalu spesialis. Jadi memang seadanya aja kalau orang minta ya kita kasih. Lebih ke makanannya ya. Betul, ke makanannya tuh ke western food. Cuman karena tadinya kita benar-benar pure western food, spaghetti, risotto semuanya dan lain-lain. Jadi benar risotto, tapi ternyata target kita mix jatuhnya warga lokal, pengunjung. Mereka sering minta, kok nggak ada nasi goreng? Oh gitu. Kok nggak ada nasi-nasian? Karena permintaan, gitu. Iya, permintaan. betul. Akhirnya kita masukin yang benar-benar pure nasi, ya, kayak nasi goreng, belum hanya nasi goreng gitu. Kayak berarti backgroundnya memang ini dong di kuliner atau backgroundnya gimana sih? Koki? Oh, enggak juga, enggak. Saya anak manajemen. Jadi bisa bikin seenaknya itu tuh gimana tuh? Ya. Streaming lah ya, cari sana cari sini belajar lah. Jadi buka YouTube, buka Pinterest, konsultasi ke orang gitu lah. Iya. Gitu. Tapi itu seru banget loh karena jujur saja mungkin banyak juga anak muda yang takut ya memulai bisnis, apalagi di Samosir ya aduh bisa nggak nih gitu. Ini bakalan maju nggak gitu, bakal dibeli orang nggak gitu. Iya. Apa sih yang membuat seorang orang ini yakin nih bakal disukain banyak orang nih? Belajar dari Buka Tepi sebenarnya yang pertama kita buat itu adalah kualitas sebenarnya. Jadi apa yang akan kita sajikan, bahannya apa aja, targetnya siapa aja. Jadi benar-benar terurut. Tetapi dari kesimpulannya adalah mimpinya dulu sih sebenarnya. Mimpinya. Iya, jadi udah berarti dari awal sudah ngebayangin bakal buka. Sudah. Itu aku kopi. Imajinasi ini ada kali 15 tahun yang lalu, Pak. Sebelum saya nikah. Jadi aku udah bermimpi punya coffee shop di pinggir danau. Di pinggir danau. Jadi pernah konsultasi sama orang desain, kalau kayak gini-gini bisa nggak? Cuman bisa aja sih, cuman harus
ya susah lah pinggir danau dan lain-lain gitu akhirnya berarti sudah ini mewujudkan mimpi cita-cita sebenarnya ya, iya, mimpi. betul, Wow, betul. keren banget. Sudah lama ini aku jadi mimpi memang ini. sudah tahu mau bikin apa Iya, ya, betul. sudah tahu mau bikin apa. Sudah tahu. Iya. Memang sih saya juga pernah baca nih ada quotes juga memulai bisnis yang paling banyak peluangnya adalah ketika kita mulai untuk membuat bisnis itu Iya, gitu. betul. Iya. Itu sih yang Iya, aku dengar jadi. Mulai dari mimpi. Iya. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah ragu ya. Jangan dong. Ya, tapi memang Nggak usah ragu untuk memulai bisnis ya. Iya, tapi untuk gagal dan tidaknya pasti ada. Pasti ada lah ya, pasti ada Iya. hal-hal tantangannya. Cuman ya tergantung kita untuk konsisten atau enggak. Itu yang paling Benar. konsisten. Artinya usaha itu tidak menjamin bahwa dia akan terus Naik, ups iya gitu. betul. Pasti ada ups and Iya, down-nya iya kan. betul ya kayak hidup lah jatuhnya ya. Gitu. Iya, Cuman ya konsisten atau enggak. Kadang yang bikin kita bukan gagal itu adalah kan tidak konsisten. Jadi kayak udah nggak laku nih, ya udah lu mundur Apalagi pelan-pelan gitu. kalau di awal-awal belum tentu juga kali ya kita langsung bisa. Iya betul. untung Jadi gitu. ya kita kayak baru buka Kalau itu. tapi gimana? Dari awal udah untung nggak? Udah. Enggak sama sekali. Masa sih? Dulu kita jual kayak kopi biasa, kopi gede. Oke. Belum pakai mesin, belum pakai ini dan lain-lain. Cuman kita berpikir loh, ngapa kita buka ini dengan sama dengan tetangga kita ngapain? Nah, berarti kita harus bikin lebih beda dong. Iya. Kayaknya oke, kita berarti harus Harus ada butuh mesin. keunikan. Nah, betul, Iya. harus bikin ini, harus nambah ini. Ya udah, akhirnya terpenuhi itu semuanya jadinya kayak oh ya berarti ya ini yang harusnya jadinya targetnya, ini yang harusnya menjawab kebutuhan si orang-orang ini, nah gitu. Jadi harus tidak sama dengan ya. Harus ada keunikannya. Iya ya. betul. Jadi harus punya ada, value iya. sendiri, nah gitu Iya, sebenarnya. Iya. Nah, terus dari yang 3x3 ini, Iya. sekarang kan udah keren banget nih. Sekarang udah renov lagi. Iya. Iya kan? Konsepnya apa nih, Bang? Setelah yang 3x3 ini? Sebenarnya sih konsepnya sama ya. Sebenarnya sama. Kita lebih ke bohemian. Sebenarnya Kak, itu kita adalah visinya lagi itulah sebenarnya adalah mengambil produk Samosir untuk mengaplikasikan itu sebenarnya di tepi keranjang-keranjang, Ah, iya. kain-kain, Benar-benar. nah, gitu-gitu. Kayaknya yang apa ya, yang bisa didaur ulang. Iya. gitu ya. Itu Cuman keren loh. yang kita nggak dapat di sini. Sempat kita konsultasi sama beberapa orang yang pengrajin keranjang di sini, tapi mereka nggak bisa kayak menjawab kebutuhan Oke. kita. Akhirnya kita terambil beberapa, akhirnya kita daur ulang. Padahal hanya untuk kebutuhan dekor, bukan untuk ngejual sebenarnya Iya, gitu. iya, Jadi akhirnya ya udahlah. Memang pada dasarnya kita bangun untuk udah sejenis bohemian kan, tropikal sebenarnya gitu akhirnya. Ya udah ambil dari luar lah sebagian untuk pengaplikasiannya di Ya. tepi gitu. Dari yang sebelum direnov itu juga udah keren banget itu. Oh gitu ya? Itu udah keren banget itu. Kayaknya setiap sudut dari tepi kopi itu Iya, adalah iya, foto iya. spot. Iya. Mau di sudut ini bagus, di sudut sana bagus pokoknya. Iya. Artinya kalau orang foto nih, aku udah langsung tahu, wah ini di tepi Tepi nih. gitu ya. Kayak udah punya ciri khas gitu ya. Benar. Oh, gitu ya. Udah di tepi nih. Iya. Apalagi sekarang sudah lagi berjalan ya Waterfront City ya. Wah, itu kan lokasinya Tetanggaan. tetangga. Satu dinding kan. Makin keren banget Iya, itu loh. Iya. Apa sih strategi dari Roy untuk tepi kopi ini? Strategi pemasarannya? Strategi pemasaran sih sebenarnya lebih ke media sosial kali ya. Terus mouth to mouth itu yang perlu kita jaga. Mouth to mouth. Jadi kayak ketika orang bilang ini nggak enak, dia akan menyampaikan ke B. Ini nggak enak. Dan itu akan menjalar nggak enak. Jadi memang yang pertama itu tadi kita kesan yang perlu kita jaga adalah kualitasnya. Kualitas. Jadi ketika lo menyajikan A, ya lo harus bilang A. Lo jangan bilang ini A, tapi kombinasinya adalah B. Itu nggak jujur kan sebenarnya. Jadi lo harus bilang ini A. Jadi ketika dia makan, oh ini A, dia akan sampaikan, oh ini A lo, ini A lo, ini A lo gitu. Jadi memang value yang kita pegang adalah kalau kamu bikin bumbunya Angkor, ya kamu harus bilang Angkor. Gitu, jangan kamu bilang ini produk Cina tapi kamu bilang jual ini produk Jerman gitu, karena itu akan ya itu lagi itu nggak jujur. Nah itu yang harus kita jaga sebenarnya. Itu yang kita pegang value itu. Jadi strateginya adalah ke marketing dan mouth to mouth itu aja gitu. Iya. Kita juga ini ada burger isinya adalah ayam ini dia bilang oh ini enak, ya udah pasti akan sampein
di sana burgernya enak loh, ada isinya, ada ayam ini dan lain-lain. Nah, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Berarti menjaga kualitas ya? Iya, betul. Menjaga betul. kualitas. Menjaga kualitas dan ya kualitas dan isi si bahannya tersebut gitu sih. Iya. Gitu aja sih. Terus juga aku kesana memang bersih sih. Oh, pernah kesana ya, Kak? Sering loh sebenarnya. Iya, Tapi kita just ketemu kidding. aja. Iya, iya. Itu bersih. Oh, gitu. Aku lihat Thank bersih, you. bersih. Iya, iya. Aku cek juga sampai ke kamar mandi. Oh gitu, iya iya. Itu penting buatku Iya, tuh iya, iya, toilet iya. itu penting. Iya, iya, Toilet iya, itu iya. penting. Kalau aku nggak nyaman toilet aku udah Iya, iya. gitu Oh, kan. gitu ya. Tapi aku kesana, oke. Bisa. Oke, sederhana tapi ya oke gitu, bersih. Aku suka gitu. Terus selain itu mungkin dari pemasarannya media sosial kan? Media sosial lebih kencang ya, menjadi kayak ke orang datang. Apa nih? Dia pasti upload kan. Di mana? Kita lebih ke Instagram. Kita lebih ke Instagram. Karena itu dia, karena target kita kan anak muda dan wisatawan kan. Jadi kayak anak muda sekarang kan dikit-dikit kan dia harus foto dulu sebelum makan. Bener. Foto dulu. Kayaknya kalau nggak foto nggak sah ya? Iya, foto doa baru makan gitu. Dulu kan doa makan ya. Bener. Sekarang foto doa makan gitu. Berubah. Jadi lo foto dulu, Iya. upload dulu baru doa gitu. Iya, Jadi iya. nggak itu. Jadi kayak ketika dia upload ya dia kan followersnya dia akan melihat gitu. Iya. Apalagi di sekarang kan banyak influencer, Iya, blogger benar, nah, gitu. Jadi benar. ketika datang dia upload, ya itu dia sebenarnya menyebar nah, gitu. Jadi itu memang harus hati-hati lah sebenarnya, harus lebih hati-hati. Iya, Zaman iya. sekarang. Ketika si influencer bilang ini nggak enak, ya udah nggak enak, udah sampai ke sana. Bener. Iya. Benar, dan penting banget tuh reviewnya kan. Iya, review. Review Betul. gitu. Kalau Iya. kalau reviewnya bintang Iya, 1, iya, iya, oh iya. my gitu kan. Iya, iya, iya. Stres juga kita Iya, komen. iya. Apa nih yang salah gitu? Iya kan. Tapi kadang ada juga loh yang iseng. Ada. Ada yang iseng kayak ingin menjatuhkan ya. Iya. Banyak lah, ada beberapa. Cuman ya udahlah nggak apa-apa gitu. Intinya kualitas jangan berkurang aja sih sebenarnya. Ya, kalau menu gimana? Nambah nggak? Setelah renovasi ini menu nambah, permintaan juga masukin ini dong. Cuman tetap kita saring kan, kan nggak semua masuk ke lidah orang kan. Nah, Iya, gitu. iya. Nambah ada. Iya, Gitu. Nah, dengar-dengar katanya bukan cabang ya? Oh gitu. Tapi kopi bukan cabang. Ya kita akan buka di Tuktuk minggu depan. Tuktuk di mana? Luas loh, Tuktuk. Jadi Hotel Mariana yang akan opening, Oke. mereka nyediain ada 10 ruko. 10 ruko lah ya, bangunan ruko gitu yang disewain ke Oke. umum. Akhirnya kita dapat info dan kita ambil. Saya ngambil 2. Satu aja Bu, jangan 2. Orang lain harus ambil soalnya. Terus Kayak rakus banget. konsepnya masih sama nggak kayak yang di Kalau di yang sana kan Pangandaran? tepian di sana kan pinggir jalan. Iya. Pinggir Iya. jalan, jadi benar-benar dia bahu jalan. Kita lebih ke Parisian. Jadi kayak lu nongkrong di pinggir jalan sambil menikmati kopi, lihat orang lalu lalang. Nah gitu. Jadi tetap detail kursinya, mejanya, piringnya tetap detail. Jadi how to enjoy duduk di kursi sambil ngopi, lu lihat orang lewat lalu lalang. Nah, gitu. Ngeliatin orang harus nyaman juga ya. Iya harus dong, enak iya juga. dong. Kapan bukanya bang? Hopefully sih Kamis depan. Kamis depan. Kamis depan. Tim Bisikan Hati diundang kan ya? Boleh, silahkan datang. Free. Kamis. Kamis depan ya. Hopefully Kamis. Lagi dikejar-kejarnya. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya secara sistem ini udah berjalan ya. Sudah sih, Udah well prepared lah semua ya. Udah. Berarti untungnya banyak ya tepi ya. Eh, Nggak usah dijawab kalau nggak jawab. Ya karena kan kalau kita lihat kalau orang ya, tapi kan Roy sendiri yang tahu Iya, bagaimana ya. Kalau orang lihat kan dari perjalanan waktunya tuh yang kayaknya meningkat terus gitu. gitu ya? Iya kan meningkat terus, berarti ini wow, berarti penjualannya lumayan banget lah gitu kan. ya lumayan, nggak lumayan. Nggak lumayan. Ya pasti yang namanya jualan pasti ada untung lah ya. Iya. Bisa dinikmati lah. Iya. Bisa dinikmati. Artinya pernah nggak sih mengalami masa surut? Pada saat mulai pembangunan waterfront. Oh iya, Waterfront. tapi kan itu karena renov. Enggak, jadi kita kan sebelum pas waterfront, jadi pada saat waterfront itu mulai pembangunan, kita masih bertahan di tepi yang lama. Oh, oke. Kita itu di bawah, 1,5 meter di bawah. Oke, berarti maksudnya meskipun renov tapi tetap ini ya, buka gitu. Jadi kita belum renov Kak, jadi kita masih ada 3 bulan nggak renovasi, jadi Oh, bertahan. I see. Gitu. Tapi waterfront tetap jalan, akhirnya kita diblok sama
mereka, Ya. diblok sama mereka. Ya, benar-benar. Jadi akhirnya di situ orang ya Nggak nyaman juga satu kan ya? lagi, tapi kan menjualnya venue kan, Bener, pemandangan Danau bener. Toba. Nah jadi orang datang situ benar-benar adalah ya selain makanan ya lu mau lihat danau sebenarnya. iya, Nah, bener. jadi ketika itu diblok, Yang orang dilihat datang. seng ya. iya, jadi orang Bener-bener. datang, ya nggak kelihatan ya mereka balik. Itu jadi kita benar-benar mikir Berapa ini lama tuh waktu 3 itu? bulan. 3 Lumayan bulan. ya. Itu kita benar-benar nggak muter sampai pengurangan karyawan. Serius. 3 orang, ya kita harus pengurangan karyawan. Akhirnya nggak bisa gini nih, kita harus benar-benar ngikutin. Hanya robohin balik semuanya, balik lagi 1 bulan. Asli 1 bulan Oke. untuk ngebangun sampai ke atas. Gitu. Itu tutup sebulan itu Tutup. Buka. Buka, Paling tapi 3 yang kali 3 ya. takeaway. Tapi orang karena udah terbiasa dulu datang dengan tepi yang lama, jadi mereka nggak mampir juga. Jadi kayak hanya bisa antar ini nggak, bisa antar drop lah dari 100 jadi bisa dibilang 20 lah, 20%. Wow. Gitu. Sampai benar-benar kita hanya punya 3 karyawan gitu. Cuma tapi kita tetap hold ya. Ini nanti selesai bangun kalian masuk nah gitu. Nah gimana supaya tetap bertahan tuh? Apa maksudnya? Aduh, ini gimana nih? Kan pasti gitu ya? Iya. Cuman ya itu lagi Kak, kembali ke komitmen aja. Kenapa lu ngebangun tepi itu aja sih sebenarnya. Visinya apa, mimpinya apa, targetnya apa. Jadi ketika itu dilihat ya lu harus lanjutin gitu. Ya targetnya udah kecapai belum? Ya kalau belum ya lanjutin aja terus. Ya apapun ya, kalaupun harus dikuras, kalaupun harus kur aja gitu. Bener, itu kan salah satu solusi. Iya. Salah satu solusi juga ya. Iya. Oh iya. Nah, sempat 3 sempat bulan. ya, sempat ya. Tapi 3 bulan. balik lagi kita harus punya komitmen. Betul, ya. Untuk apa tadinya dibikin gitu. Iya. Ya. Dan badai kan pasti berlalu ya. Benar Kak, terus habis itu pelangi. Iya, setuju. Iya. Setuju. Tapi gimana nih? Maksudnya ada nggak dari Roy sendiri untuk para anak muda nih, orang-orang muda untuk memulai bisnis ini ya? Apa yang ingin disampaikan lah? Oh gitu ya, aduh. Kayak berat ini. Ya bagi Sama-sama rahasianya pemula, dong, gitu ya. bagi rahasianya dong. Sama lah sebenarnya. Pertama bermimpi, itu yang utama. Jadi Jangan takut untuk Iya, bermimpi. jangan takut bermimpi. Jadi semua berawal dari mimpi ya. Jadi sepertinya aku harus bikin ini gitu. Pertama itu yang saya lakuin dulu, bermimpi baru bertindak. Itu aja sih sebenarnya, dan jangan takut lah ya. Itu aja. Pasti yang namanya usaha pasti ada ya gagal dan tidak. Iya. Nah gitu. Tapi untuk ya seorang pemula ya harus berani mengambil resiko itu gitu. Iya. Tapi kalau sudah bermimpi ya nggak ada yang bisa ngalahin gitu, mau kegagalan apapun ya sebenarnya gitu ya. Berhasil atau tidaknya ya blessing of God lah ya, Iya, maksudnya iya. berkat Tuhan dan usaha kita sendiri gitu aja sih Betul. sebenarnya. Dan kita harus konsisten. Betul, konsisten dan jujur. Itu yang selalu kita bilang, jujur. Jadi itu yang tadi Jualan bilang. itu harus Iya, jujur. iya, betul. Itu yang benar-benar selalu kita terapkan sama anak-anak tepi dan istri juga, bahwa itu tadi harus jujur. Jadi kalau memang tidak enak, kalau memang itu lagi, kalau memang A ya harus bilang A. Jangan pernah bilang B gitu. Karena jujur kan hubungannya ke atas ya. Betul. Bukan ke kita gitu. Jadi betul. orang bilang, kalau kamu bilang A ya orang, kita bisa bodohin orang. Oh ya udah ini A gitu. Ya tapi kan itu kan ada gitu sih. Ya lu nggak jujur nih usaha. Iya. Ya the point is itu aja sih Iya, sebenarnya. iya. Jujur. Karena walaupun tepi kopi ini dari segi harga kan lumayan ya Bang. Oh gitu ya. Segi harga. Nggak tahu deh, Tapi gitu ya. tapi ya memang itu worth it ya, worth it. Iya, gitu. iya, Ya iya, memang karena kualitasnya juga Iya, terjaga, kebersihannya juga Iya, terjaga. Terus juga lokasi venue-nya juga bagus banget gitu. Lokasi, iya. Orang nyaman Iya. untuk nongkrong-nongkrong di Iya, iya. tepi kopi. Nah terus ada nggak sih keinginan yang belum kesampaian? Mau meranah kemana lagi nih? Banyak Mau kalau ekspor kemana lagi nih? sebenarnya sih mimpinya adalah tepi ada di mana-mana untuk menjawab kebutuhan orang-orang sih sebenarnya. Tepi ada di mana-mana. Cuman ya pelan-pelan aja, harus dilihat, jangan gegabah itu aja sebenarnya. Pelan, lihat ini 3 tahun baru buka kan, satu ya yang ditutup. Ya akhirnya setelah lihat 3 tahun, Iya udah ya, bisa dari 2020 sampai Iya. 2023 ya. Iya, Terus jadi- kita sudah buka iya, cabang, jadi, keren itu. lihat pelan-pelan, sering kunjungin progresnya gimana, udah settle belum di sini, jangan tiba-tiba
ini belum settle udah buka di sini, udah buka itu, tiba-tiba takut jadi ambruk bareng-bareng gitu kan. Nah, gitu. Jadi, artinya sistem itu kita harus benar-benar ini dulu ya. Harus kokoh dulu. Iya, harus. Ya. Jadi udah siap ditinggal. Ya udah, nggak apa-apa buka yang gitu aja sih sebenarnya. Iya. Berproses lah. Oke. Nggak mau coba bisnis yang lain? Dengar-dengar kan Roy juga apa ya namanya bisa ngedekor juga. Iya. Sebenarnya sih event organizer juga. Iya. Aku biasanya event organizer dan dekorator sebenarnya. Event dekorator. Cuman untuk di sini saatnya belum saya, tapi lebih ke UMKM sih aku lebih tepatnya. Jadi kayak di sini tuh banyak potensi yang kayak anak-anak seumuran saya yang tidak bisa meluangkannya. Contohnya ternyata ada pelukis di sini. Ada pembuat keranjang. Nah, sebenarnya pengen punya rumah buat semuanya. Jadi kayak ngumpulin mereka satu-satu. Terus jadi ini hasil karya Samosir gitu. Jadi ketika orang berkunjung ke Samosir seperti rumah kreatif. Rumah sanggar lah. Jadi lebih ke rumah sanggar. Jatuhnya lebih ke rumah sanggar. Kalau maksudnya di situ bisa. Iya, betul. Iya. Jadi orang belajar di situ punya yang di sini kan banyak tanah liat ya. Iya. Arah Simbolon sana. Jadi di sini tuh belum punya orang potensi untuk gerabah aja kayak bikin vas bunga yang dari tanah liat. Nah, itu belum ada. Kan di Jawa itu kan pening banget ya. Terakota lebih tepatnya, terakota. Jadi punya mimpi di Samosir untuk itu. Jadi ketika orang datang ke Samosir, dia harus wajib mengunjungi itu. Gitu. Sama satu punya mimpi lagi yang ya kayak Miranti lah. Kue Meranti ya yang di Medan ya. Jadi ketika orang ke Pangururan, dia wajib harus bawa itu. Jadi itu yang belum kita dapat sebenarnya sama istriku. Jadi masih explore. Jadi kayak apa ya, kalau tiba-tiba contohnya ini datang ke Samosir, orang wajib beli kacang nih, nah gitu kan. Cuman rasanya kayak kita belum punya ya. Iya, kalau nggak salah ya, Kak? Ada nggak sih? Ada sih, cuman kita pengen lebih banyak lagi sih sebenarnya. Iya, jadi pengen detail gitu kan. Jadi ini Samosir punya nih, gitu. Kalau ini kan sekarang kita ada kacang rondam, iya. Samosir, Ketawa gitu ya. Iya. Kopi lah. Kopi Samosir. Tapi ya pengennya ada sesuatu yang lain lagi kan. Betul. Yang memang jadi ciri khasnya dari Samosir. Dan hasil bumi Samosir sih lebih tepatnya. Dan pengennya juga ini bisa didapat di mana-mana gitu. Iya, betul. Gampang di semua outlet bisa lah. Jadi ketika orang lihat ini Samosir punya nih. Iya. Itu sih ya itulah. Kacang kayaknya belum lah ya. Maksudnya belum, ketika kita ke outlet kayak Semarang contohnya belum ada kan kacang di Samosir kayak gitu. Jadi harus balik ke sini dulu baru nemu gitu kan. Itulah sebenarnya salah satunya. Itu cuma mimpinya pelan-pelan aja. Iya. Oke, Bang. Thank you banget nih kita sudah berbagi nih. Iya. Termasuk strateginya bagaimana sharing bagaimana bagaimana supaya kita tetap eksis gitu dan tidak patah semangat gitu walaupun kita dalam posisi down ya kan, tapi kita ingat lagi, balik lagi tujuan kita apa sih betul, gitu. Betul. Kita harus konsisten gitu kan, Bang. Konsisten. Iya. Thank you Bang, thank you Bang Roy. Sukses buat Tepi Kopi dan cabangnya. Amin, thank you. Ditutup. Kita diundang loh. Tim Bisikan Hati diundang. Datang. Hari Kamis ya? Iya, Kamis. Kamis depan. Oke, ya. Guys, itulah perbincangan kita dengan Bang Roy dan James Simbolon. Saksikan Bisikan Hati, bincang asik dengan hati berikutnya. Bye-bye.